Dan Perdes, di hadapan kita sudah ada pohon pompong atau bisa disebut pohon bintaro ya. Pohon ini termasuk tanaman peneduh ya. Dia memiliki ciri-ciri dengan daun yang rimbun, memiliki buah yang diawali dengan bunga seperti yang kita lihat. Setelah besar, buahnya akan berubah menjadi coklat, merah coklat keunguan, dan kemudian setelah kering dia akan nampak seperti, setelah kulit dari buahnya busuk, dia akan terdapat serabut seperti kelapa ya. Buah ini biasanya ditemukan di kawasan pemukiman ya, seperti di perumahan-perumahan. Sebagai pohon peneduh, dia biasanya berada di pinggir jalan dan sengaja ditanam untuk penghijauan lingkungan. Perlu kita ketahui ya, pohon ini bisa memiliki tinggi mencapai 12 meter, tinggi sekali ya. Pohon ini bisa mencapai 12 meter dengan daun yang teksturnya tebal seperti yang kita lihat, dan warnanya sangat hijau mengkilat. Kemudian buahnya ini nampak sekilas seperti mangga atau buah yang lainnya, bulat, tetapi ternyata pohon pompong ini mengandung toksin yang disebut cerberin ya. Nah, ini kita lihat buahnya. Nah, ini yang saya keterangkan tadi yang sudah tua, cocok seperti sabur kelapa. Tapi hati-hati ya, setelah memegang baik itu buah, serabut atau daun, kita harus mencuci tangan, karena seperti yang saya kasih tahu tadi, dia memiliki toksin yang disebut cerberin. Itu adalah racun yang sangat mematikan ya, yang dapat menghambat saluran ion kalsium dalam otot jantung manusia, sehingga dapat mengganggu detak jantung dan mengakibatkan kematian. Bahkan, jadi nanti kalau kita sudah tebang ini tanamannya, baik buah, kayunya, kalau kita bakar, ini asapnya mengakibatkan keracunan juga. Sehingga bagi anak-anak kecil, hati-hati. Bagi yang sedang bermain dengan anak kecil, hati-hati dengan tanaman ini karena racun yang sangat mematikan. Jadi ini biasanya ada juga di, seperti artikel yang saya baca, di India digunakan untuk bunuh diri ya. Tapi jangan diikuti ya teman-teman. Ini daunnya sangat hijau, nampak kelihatan seperti segar kembali, tapi kita harus menghindari efek mematikan dari tanaman ini. Selain itu, banyak juga manfaat dari tanaman ini. Pertama, dia sebagai pengusir tikus ya. Buah bintaro atau pompong ini sangat tidak disenangi oleh tikus. Kita bisa meletakkannya sembarangan saja dan tikus tidak akan berani mendekat ya. Itu untuk yang buah yang masih muda, karena tikus itu memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan takut dan terganggu karena bau toksin dari buah bintaro atau pompong ini, karena dapat merusak saraf otaknya dari tikus itu. Kemudian dia bisa sebagai energi alternatif ya. Dari sebuah penelitian yang mengembangkan biji dari biji bintaro ini bisa sebagai minyak alternatif ya, sebagai upaya pemanfaatan sumber daya lokal. Bijinya ini bisa digunakan sebagai minyak. Kemudian dia bisa digunakan sebagai
racun ulat geraya ya, bahwa dia bisa mampu membunuh populasi ulat geraya sampai mati ya. Ini buahnya kita lihat, ini yang setengah matang dia coklat. Nah ini saya sengaja belah, tapi ingat kalau memegang ini nanti tangan dicuci bersih ya dengan sabun, karena efeknya sangat mematikan. Kemudian dia bisa dipakai untuk biopestisida, kemudian racun untuk anak panah. Dia juga kalau kita bawa berburu pakai anak panah, kita bisa menggunakan buah dari bintaro atau pongpong ini. Kemudian dia bisa sebagai bahan baku lilin juga ya, kemudian bahan deodoran juga, karena mampu membuat ketiak tercium wangi. Ternyata beberapa penelitian telah membuktikan bahwa bintaro ini digunakan sebagai bahan deodoran tersebut. Yang terakhir, buah bintaro bisa digunakan sebagai obat luka. Bahkan suku-suku di Sulawesi Tenggara memanfaatkan buah dari pongpong ini sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai luka, karena mungkin dia mampu melawan kuman-kuman atau bakteri yang ada di dalam luka. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Hati-hati dengan buah ini, terutama ketika kita mengajak anak-anak kecil. Terima kasih.